siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang menonton podcast pada kali ini. Kami akan membahas tentang pemerolehan bahasa. Sebelum kami memulai podcast pada kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Saya Fitrati Maulidia bersama teman saya Hesti Firdausi Mahdaf. Pada kesempatan kali ini kami akan menggambarkan proses pemerolehan bahasa sesuai dengan pengalaman pribadi kami dan juga mengaitkan dengan teori SLA. Nah, Hesti, dulu kamu kan pernah kan belajar bahasa Arab di markas sana. Ayo dong ceritain gimana kamu belajar bahasa Arab di markas. Di pondok. Iya. Ya benar sekali. Kalau saya itu dulu pernah belajar di Pondok Miftahul Qulub dan pernah belajar mendalami bahasa Arab di markas bahasa Arab. Dan di markas bahasa Arab itu saya setiap harinya diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab. Setiap hari berinteraksi harus menggunakan bahasa Arab. Katakanlah bilatil Arabiyah. Peraturannya di sana gitu. Jadi dengan teman, dengan guru, dengan pembimbing itu harus pakai bahasa Arab. Jadi kalau nggak pakai bahasa Arab, apa kamu kena denda atau sanksi atau apa gitu? Oh iya. Jadi konsekuensi kalau nggak pakai bahasa Arab ya. Kalau nggak pakai bahasa Arab itu di sana dulu saya dapat hukuman. Hukumannya itu kayak menghafal mufradat 1000 mufradat dalam seminggu harus. Kalau cuman maksudnya nggak pakai bahasa Arab satu kali berarti jadi harus seminggu menghafalkan mufradat. Ya. Meskipun Cuma satu ya. Di sana memang sangat ditekan untuk menggunakan bahasa Arab. Ya, karena mereka agar terus terlatih dalam menggunakan bahasa Arab dan tidak dibuat enteng gitu. Agar jadi kebiasaan gitu ya. Ya, terus jadi setiap harinya emang harus pakai bahasa Arab, mengulang bahasa Arab, mengulang bahasa yang sudah dihafalkan. Setiap harinya juga ada aturan menghafal mufradat, 5 mufradat, dan itu harus dipakai secara terus menerus. Hafal dipakai, terus dipakai, diulang gitu. Berarti kamu belajar bahasa Arab itu kayak learning by doing gitu ya? Belajar melalui pengulangan dan praktek. Ya, benar sekali. Jadi saya itu belajar bahasa Arab, bisa bicara bahasa Arab karena praktek. Di sana itu la tatakallam illa billatil arabiyyah. Jadi tidak boleh berbicara kecuali pakai bahasa Arab. Dan dari situlah astati'u an tatakallam billatil arabiyyah bil talaqah wa bil fasihah. Sahih, artikel itu fi ta'lim. Benar sekali. Pengulangan itu sangat penting dalam belajar. Lalu selain praktik dan pengulangan, apakah ada faktor lain yang bisa memperoleh bahasa di sana? Selain interaksi menggunakan bahasa Arab, di sana juga ada kegiatan setiap malam Jumat kayak muhadharah. Jadi setiap santri itu harus menampilkan skill bahasa Arab supaya mengasah mereka dalam kreativitas berbahasa Arabnya gitu, kayak cerita pakai bahasa Arab, terus kayak puisi bahasa Arab, pidato bahasa Arab gitu di setiap malam Jumat. Itu buat semua santri berarti. Tapi ada jadwalnya bukan satu malam harus semua santri, kan banyak ya gitu. Terus juga selain itu ada faktor juga di sana kayak belajar kitab. Kitab itu kan menggunakan bahasa Arab. Dengan membaca kitab itu saya rasa banyak mufradat yang kita ketahui dan kita dengan mufradat itu kita bisa gunakan. Ya kan itu. Jadi faktornya juga dari kitab, terus ya dari teguran guru juga. Kalau salah kan ditegur ya sama guru. Itu masuk ke pikiran, oh pakai ini ternyata bahasa itu salah, ternyata ini yang benar, itu juga bisa dipakai faktor pemerolehan bahasa.
Jadi kalau dipikir-pikir menurut aku ya, pengalaman pribadi kamu itu sesuai dengan teori SNA yang interaksionisme, karena kamu itu memperoleh bahasa Arab dengan berinteraksi antara guru dan teman-teman kamu kan? Ya benar sekali. Dan saya rasa juga pengalaman saya ini ada kaitannya dengan teori behaviorisme. Kenapa begitu? Karena di sana saya belajar melalui kebiasaan yang dibentuk oleh stimulus dan respon. Misalnya ada aturan wajib sebagai stimulus, wajib berbahasa Arab, dan itu menjadi stimulus yang membuat saya terbiasa merespon dengan harus berbicara bahasa Arab. Gitu. Baik, dan min tajribati adraktu an-iktisab bil-lugha al-arabiyyah yahtaju ila bi'ah tashji'u 'ala al-mumarasah la ila al-hifdh al-fasl la laysa fi ta'lim fi al-fasl fahas. Iya, aku juga merasa kalau bahasa Arab itu bukan hanya sekedar pelajaran, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Al-Arabiyyah laisat muddafaqat bal hiya hayatun na'ishuha kulla yaum. Jadi bisa dibilang kita itu memperoleh bahasa itu bukan hanya dengan belajar ya kan, jadi bisa lewat kebiasaan, interaksi dan juga motivasi serta lingkungan. Masya Allah. Semoga pengalaman pribadi dari Saudari Hesti bisa memotivasi kalian yang sedang belajar bahasa Arab di luar sana. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah sudah menonton. menonton podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.